Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai keamanan jaringan, yakni khususnya pada information gathering. Setelah sebelumnya kita sudah bersama-sama mempelajari bagaimana caranya atau seperti apa topologi, ya, alternatif topologi yang aman, sehingga paling tidak kita bisa membangun keamanan jaringan pada tingkat yang paling dasar. Nah, information gathering ini adalah sebenarnya aktivitas yang lazim dilakukan oleh peretas, hacker atau maupun cracker, ya, sebelum mereka melakukan aksinya, ya. Jadi pada intinya bahwa kita bisa mengatakan information gathering ini adalah mengumpulkan informasi. Nah, dari aktivitas information gathering ini nanti akan bisa ditentukan oleh si hacker maupun si cracker apakah dia akan menggunakan teknik atau algoritma yang kompleks, atau bahkan cukup dari information gathering ini seluruh informasi sudah bisa didapatkan. Oleh karena itu biasanya, ya, kita umumnya berasumsi bahwa hacker maupun cracker itu selalu dilakukan dengan cara-cara yang canggih, ya, cara-cara yang membutuhkan algoritma rumit. Biasanya kita berpikir seperti itu, namun pada kenyataannya tidak semua aktivitas peretasan atau aktivitas hacking maupun cracking itu dilakukan dengan sejumlah algoritma, ya, dengan serangkaian algoritma yang kompleks, ya. Cukup biasanya terkadang ada beberapa kasus yang cukup dilakukan information gathering saja atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari korban. Ini peretasan sudah bisa dilakukan, ya, tanpa memerlukan effort yang lebih. Nah, kita mulai dari social engineering, ya. Ini adalah rekayasa sosial, ya. Jadi terkadang peretas, ya, orang yang ingin melakukan hacking, dia memanfaatkan kelengahan dari korban, ya. Ini adalah salah satu skenario cerita, ya, bahwa di situ ada satu pihak yang menamakan diri dia adalah John Doe, ya. Dia mengaku sebagai maintainer, ya, maintainer yang akan melakukan perawatan terhadap software accounting, ya. Kemudian dia menelpon atau menghubungi sekretaris, ya. Dia mengaku sebagai software maintainer. Kemudian untuk bisa memaintain, si John Doe ini meminta sejumlah user dan password, ya. Pada beberapa user yang tidak terlalu aware, ya, yang tidak terlalu peka terhadap keamanan, bisa saja user tersebut akan tertipu, ya, sehingga memberikan password dan username atau memberikan akunnya kepada John Doe, yang sebenarnya John Doe ini dia adalah seorang hacker atau cracker. Nah, dari serangkaian kejadian ini, ya, ketika password atau akun sudah diberikan kepada John Doe, maka dia bisa dengan leluasa mengakses seluruh informasi yang ada di dalam komputer si sekretaris, atau bahkan si John Doe ini bisa meletakkan backdoor, ya, atau Trojan horse, ya, sehingga suatu saat ketika si John Doe ini ingin masuk kembali, dia tidak perlu lagi menggunakan user dan password. Atau kalau misalkan suatu saat si sekretaris ini sudah mengganti passwordnya, backdoor ini tetap bisa berjalan. Nah, ini salah satu contoh kasus, ya, yang memanfaatkan rekayasa sosial, ya, dalam rangka untuk mengelabui si korban, sehingga si korban merasa
dia seolah-olah ada orang IT yang memang benar-benar ingin membantunya, tapi sebenarnya dia tertipu. Nah, ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kejadian social engineering yang seperti tadi sudah kita bahas bersama. Ya, yang pertama, yang paling mungkin untuk dilakukan adalah memberikan edukasi dan panduan-panduan tentang edukasi ini memang sebaiknya sudah tersosialisasi ya, sudah tersosialisasi dalam bentuk panduan atau mungkin sudah diwujudkan dalam dokumen kebijakan keamanan ya, atau security policy ya. Yang pertama, tentu saja pengguna selalu diperingatkan untuk selalu menjaga akun pengguna siapapun itu ya. Biasanya memang hal-hal social engineering ini banyak dialami oleh pengguna-pengguna non teknik ya, orang-orang yang non teknik yang mungkin agak kesulitan untuk menghafalkan langkah teknik ya, sehingga awarenessnya ini cenderung tidak terlalu besar ya. Kemudian perlu juga ya kita sebagai IT support untuk mensosialisasikan atau memberikan gambaran-gambaran potensi-potensi apa yang bisa terjadi ya. Jadi kita perlu memberikan case apabila ada ya, suatu misal apabila ada kejadian seperti ini, ada orang yang menghubungi Bapak Ibu yang mengaku sebagai orang IT, sebaiknya Bapak Ibu tidak memberikan password ya, itu satu misal ya. Lalu yang ketiga, selain mengedukasi, perlu juga kita mensosialisasikan bahwa ketika terjadi seperti tadi social engineering, jadi ada pihak di luar organisasi yang meminta user dan password, perlu juga untuk dihimbau agar pengguna-pengguna atau user melaporkan kejadian tersebut ya, sehingga paling tidak tenaga IT bisa melakukan tindakan-tindakan preventif ya, atau hal-hal lain yang mungkin diperlukan. Nah, terkadang memang edukasi saja tidak cukup ya, karena background dari orang yang berada di dalam organisasi ini tentunya bervariasi ya, tidak semua orang-orang teknik semua ya. Ada banyak sekali personil yang mungkin di luar teknik yang mungkin agak kesulitan untuk menjaga akunnya ya. Maka dalam kasus tersebut ini perlu juga didukung oleh kebijakan-kebijakan ya. Salah satunya contoh misalnya software itu tidak boleh diinstal oleh pihak selain staf IT. Kemudian staf IT itu sudah jelas dia ada ID card dan juga ada fotonya. Artinya apa? Ketika terjadi kasus seperti John Doe tadi ya, itu sudah kita sosialisasikan bahwa seluruh software itu harus diinstal oleh teknis IT di perusahaan yang bersangkutan ya, bukan dilakukan oleh pihak ketiga. Kalaupun ada pihak ketiga yang ingin memasukkan patch atau software update ya, itu harus software update-nya diberikan oleh staf IT ya, itu suatu misal. Kemudian ada satu kebijakan ya yang mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pengguna bahwa staf IT ini tidak boleh menanyakan akun user dan password ya, sehingga rule atau wewenang dari staf IT ini tidak disalahgunakan ya. Ada beberapa sistem yang memang bahkan seorang admin tidak bisa mengetahui passwordnya ya. Untuk bisa misalkan terjadi kendala itu bukan dilihat passwordnya tetapi di reset ya.
direset. Nah, ini salah satu pola ya yang bisa digunakan untuk mengatasi ya, atau untuk menanggulangi kejadian social engineering seperti tadi. Dan juga penggunaan reset password ini juga memiliki keuntungan sebenarnya ya. Jadi meskipun admin tidak bisa melihat password, tetapi dia hanya bisa mereset password, ini ada keuntungan. Kenapa? Karena seluruh permasalahan password yang dialami oleh pengguna ini tentunya akan tercatat di sebuah log database ya. Jadi tanggal sekian ada user yang kesulitan login sehingga admin terpaksa melakukan reset password ya. Ini mempermudah untuk proses audit ya, audit keamanan, sehingga seluruh aktivitas itu ada secara historis. Nah, selain social engineering yang tadi sudah dijelaskan ya, ada juga jenis lain information gathering yang biasa disebut dengan phishing ya. Phishing biasanya phishing ini dilakukan dengan mengirimkan link-link tertentu ya. Terkadang link tersebut dikirim ke email ya, seolah-olah pengirim email ini adalah pengirim email yang legitimate ya, dia pengirim email resmi. Kemudian user ya diminta untuk klik password ya. Atau beberapa kejadian terkadang akun WA ini juga bisa dimanipulasi ya, bisa di take over melalui phishing ya, aktivitas phishing. Nah, ini adalah contoh aktivitas phishing ya, seolah-olah dia adalah dari eBay ya, eBay. Kemudian dia mengirimkan email ya, yang intinya user diminta untuk melakukan verifikasi akun ya. Ketika link ini diklik katakanlah, itu akan muncul halaman web seolah-olah itu adalah web resmi eBay ya. Kemudian di situ diminta untuk memasukkan detail ya, detail identitas penggunanya yang awalnya akan digunakan untuk verifikasi akun ya. Padahal verifikasi akun itu adalah verifikasi yang bukan sebenarnya ya. Artinya peretas ya, penyerang ya, atau hacker itu sekedar ingin mendapatkan informasi detail dari korbannya. Jadi dia membuat website fake ya, website palsu yang seolah-olah itu adalah website eBay. Kemudian pengguna diminta untuk mengisikan biodatanya ya untuk keperluan verifikasi akun. Dan ketika field itu diisi oleh pengguna, maka disitulah celah ya. Jadi si hacker bisa mengetahui detail akun yang dimiliki oleh korban. Nah, beberapa information gathering selain dilakukan dengan social engineering maupun phishing ya, terkadang itu juga bisa didapat melalui informasi publik ya, bisa melalui konten web resmi, atau mungkin bisa dilakukan dengan membaca detail domain ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa yang biasanya dilakukan di dalam information gathering ini ya. Jadi intinya bahwa si hacker atau si cracker mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, informasi apapun itu mengenai detail atau profil dari si korban. Nah, untuk mencari database domain itu saya kira di internet mudah ya. Ketika kita ingin mengetahui domain ini miliknya siapa, IP-nya berapa, kita bisa gunakan perintah whois ya. Kemudian untuk di sistem operasi Linux ya, itu bisa juga dilakukan dengan perintah dig. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya bisa diakses secara publik ya, tetapi bisa menjadi celah juga ya, bisa menjadi celah sehingga si hacker bisa mengetahui profil dari si korban ya. Ya, untungnya untuk
informasi domain saat ini itu kita bisa lebih secure ya. Jadi kita bisa hanya memunculkan informasi-informasi yang sifatnya tidak private ya, tetapi informasi yang private bisa kita sembunyikan melalui pengaturan atau konfigurasi di domain yang kita miliki. Nah, information gathering berikutnya yang biasa dilakukan oleh si hacker ya, ini adalah port scanning. Nah, kalau beberapa aktivitas seperti social engineering, phishing maupun informasi publik ini tidak memerlukan kemampuan teknis. Untuk port scanning ini memang diperlukan kemampuan teknis ya. Biasanya ini dilakukan ketika information gathering yang sifatnya social engineering tadi sudah gagal dilakukan ya, maka si hacker akan mencoba melakukan yang versi teknis ya dari information gathering ya. Salah satunya adalah port scanning atau melakukan scan terhadap port-port mana saja yang terbuka ya. Kita tahu bersama ya bahwa dalam TCP/IP itu satu aplikasi itu pasti diwakili oleh satu port ya. Jadi port scanning ini dia akan men-scan port berapa saja yang terbuka. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang port-port yang tidak digunakan atau tidak aktif di aplikasi itu kita tutup ya, atau kita batasi aksesnya di level firewall ya. Kalau kita menggunakan struktur topologi yang katakanlah ada gateway, kemudian ada DMZ, kita bisa melakukan pengaturan tersebut di level gateway atau firewallnya ya. Ini contohnya ya, router itu memang ketika dia bertindak sebagai gateway, maka router tersebut memiliki IP publik ya, sedangkan servernya memiliki IP lokal. Oleh karena itu port-port di dalam IP publik ini yang kira-kira tidak digunakan oleh server atau layanan di dalam organisasi itu sebaiknya ditutup. Nah, saya kira itu bisa kita lakukan dengan konfigurasi firewall ya di dalam software di gateway ya, router itu saya kira sudah ada ya konfigurasi untuk mengaktifkan seluruh port lalu membuka port yang diperlukan saja. Nah, sebenarnya port scanning ini awal mula dibuat tidak untuk digunakan untuk cracking sebenarnya ya. Jadi port scanner itu lazim digunakan untuk melakukan perawatan jaringan, maintenance ya, untuk memastikan misalkan layanan saya jalan atau enggak. Nah, itu biasanya seorang admin jaringan memerlukan port scanning, tetapi memang alat ini juga dimanfaatkan oleh para hacker untuk hal-hal yang negatif ya, untuk misalkan ngecek di sana ada apa aja sih ya. Lalu information gathering berikutnya yang lebih kompleks lagi ya, dan tentu saja ini memerlukan pemahaman teknis tentang jaringan, yakni melakukan network mapping ya, atau pemetaan jaringan. Nah, setidaknya dengan memetakan jaringan ini seorang cracker dia akan tahu ya topologi seperti apa. Lalu dengan dia mengetahui topologi seperti apa, dia akan mengetahui lokasi server yang sebenarnya. Nah, contoh mapper yang sederhana itu dilakukan dengan menggunakan ping ya. Nah, untuk mapping yang lebih kompleks ya, yang lebih komprehensif, itu bisa dilakukan dengan Nmap. Dan memang Nmap ini pun juga bukan alat cracking sebenarnya, tetapi memang disalahgunakan untuk cracking ya. Jadi Nmap ini digunakan untuk bisa dimanfaatkan oleh cracker untuk memetakan jaringannya. Dan
untuk mengatasi, untuk menanggulangi pihak-pihak dari luar untuk melakukan network mapping, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yakni dengan cara menonaktifkan ICMP ya. ICMP ini adalah Internet Control Message Protocol ya, yang mana ini adalah protokol khusus yang bisa digunakan untuk melakukan perawatan perangkat jaringan ya, untuk memonitor biasanya. Nah, kita bisa lakukan penonaktifan terhadap status ICMP di masing-masing perangkat, sehingga perangkat tersebut tidak bisa dipetakan oleh tool Nmap ya. Tetapi di sini pun ada kekurangan sebenarnya. Ketika ICMP ini dinonaktifkan, maka kita sebagai admin jaringan juga kesulitan untuk melakukan monitoring ya. Artinya memang prinsip dari keamanan itu memang berbanding terbalik dengan kenyamanan ya. Semakin aman itu semakin tidak nyaman, tetapi semakin nyaman ini juga semakin tidak aman. Oleh karena itu sebagai admin jaringan kita perlu untuk meletakkan posisi konfigurasi jaringan kita ini secara proporsi ya. Jadi antara aman dan nyaman ini proporsional ya. Tidak terlalu aman, tidak juga terlalu nyaman ya. Kalau terlalu aman ini jadinya penggunanya nggak nyaman ya. Misal seluruh login itu harus menggunakan two factor authentication ya. Ini pengguna-pengguna yang awam tentunya kesulitan ya. Ini aman memang, two factor authentication ini aman, tetapi pada beberapa situasi two factor authentication ini menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu kita sebagai admin jaringan yang melakukan penyeimbangan ya antara faktor keamanan dan kenyamanan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan information gathering, yang pada intinya bahwa information gathering ini adalah tahap pertama bagi seorang cracker untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari calon korban. Dan information gathering ini bisa dilakukan dengan berbagai hal, baik itu yang membutuhkan pengetahuan teknis mendalam atau bahkan tidak membutuhkan pengetahuan teknis ya, jadi sekedar social engineering ya, rekayasa sosial. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.